review sekaligus membahas film Teke-Teke 2. Dan bagi yang belum tahu, film ini diangkat dari cerita legenda Jepang tentang hantu yang gemar memotong badan korbannya menjadi dua bagian. Oke lah, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Film kedua ini diawali dengan flashback yang terjadi di serial pertamanya kemarin. Disebutkan bahwa ternyata teror Teke-Teke masih berlanjut. Meski kemarin batu nisannya sudah didirikan kembali oleh Kana dan juga almarhumah sepupunya yang meninggal di sabet Teke-Teke. Lalu jika kalian masih ingat dengan laki-laki ini, ialah lelaki yang di episode 1 membantu Kana dan sepupunya untuk keluar dari kejaran Teke-Teke. Ia pun membaca sebuah buku tentang hantu tersebut yang disebutkan bernama Kashima Riko, yaitu adalah nama hantu dari Teke-Teke tersebut. Dan di sana dituliskan mantra untuk bisa bebas dari serangan Teke-Teke tersebut dengan mengucapkan nama Kashima Riko berulang-ulang. Namun itu tentu masih meragukan. Kemudian laki tersebut kepikiran untuk mengunjungi Kana, seorang wanita SMP yang dulu bermasalah dengan Teke-Teke, yang dikabarkan menjadi depresi dan takut dengan warna merah setelah kematian sepupunya di depan matanya sendiri. Terlihat kini Kana sudah seperti orang gila. Di kamarnya yang gelap ia terus termenung. Lalu lelaki itu bertanya, "Hei, apa kau masih mengingatku?" Lalu lelaki itu memberikan sebuah hadiah untuk Kana. Namun sialnya kado itu dibungkus dengan warna merah. Dan seketika Kana pun menjerit dan histeris. Tentu lelaki itu tidak tahu dengan hal tersebut dan meminta maaf kepada ibunya. Kemudian Kana kini sering menjalani terapi dengan diberikan resep obat dari dokter. Dan ia pun mengambil resep tersebut. Ia pulang ketika malam dan tetap trauma dengan warna merah. Sampai ia melihat lampu merah pun ia lebih memilih untuk memutar jalan. Aduh, kasihan sekali si Kana. Dan sialnya ia memilih jalan di jembatan penyeberangan. Lalu samar-samar terdengar suara Teke-Teke dan angin yang berhembus. Kana tahu ia akan kembali bertemu dengan hantu itu. Namun kelihatannya ia sudah pasrah dan Teke-Teke itu pun menyabet Kana dan Kana mati seketika. Ya ampun, Kana pun akhirnya harus mati cuy. Karena ternyata cangkang obatnya berwarna merah. Gua gak nyangka Kana harus mati. Si bocil lucu sudah tiada. Dan film Teke-Teke 2 pun dimulai. Singkat cerita, di keesokan harinya kini cerita berfokus kepada dua siswi cantik yang bernama Riko dan Natsuki. Mereka berdua sama-sama siswi SMP yang satu sekolah dengan Kana. Mereka bermaksud untuk melihat TKP siswi yang mati terpotong di jembatan penyeberangan itu. Lalu mereka bertemu dengan lelaki yang tadi. Ternyata lelaki tersebut benar-benar terpukul dengan kematian Kana. Ya, secara lelaki tersebut sudah akrab dengan Kana. Kemudian cerita beralih ke dalam sekolah. Kini cerita Teke-Teke sudah sangat ramai dibicarakan. Anak-anak sekolah pun membicarakan tentang hantu tersebut. Lalu muncullah seorang cewek bangor bernama Erika. Ia tergolong cewek yang ditakuti atau istilahnya ketua geng di kelas itu. Dan Riko selaku ketua murid di kelas itu dan pemimpin acara festival yang akan dilakukan mengajak Erika yang selalu bolos di acara latihan tari festival. Ya, istilahnya Erika itu tergolong cewek yang susah diatur. Dan ia pun kembali mengajak Erika. Riko bilang, "Aku tidak mau karena keegoisan satu orang saja acara festival ini tidak berjalan dengan baik." Dan Erika pun mengiyakan dengan tatapan yang sinis. Ternyata dari sini Erika menaruh dendam dengan Riko. Kemudian trik geng khas cewek sekolah pun dilakukan. Mereka semua menjauhi Riko dan mengambil juga satu-satunya teman Riko, yaitu Natsuki. Natsuki selalu diajak hangout bersama mereka dan tidak mengajak Riko. Ya, istilahnya si Riko dikucilkan. Sungguh ketua murid yang tidak dihargai. Kasihan cuy, padahal si Riko juga lucu dan imut. Kemudian cerita beralih kepada si laki yang tadi. Bentar, kalau nggak salah namanya adalah Takeda. Ia mencari informasi tentang kejadian yang sebenarnya. Lalu si profesor itu memberikan sebuah buku yang di dalamnya tertulis sebuah catatan, di mana dituliskan bahwa sebenarnya yang telah menyakiti Riko itu ada 3 orang, dan saksi mata tersebut sebenarnya masih ada. Ternyata itu adalah si kakek yang dulu pernah ditemuinya bersama Kana dan juga sepupunya dulu di film yang pertama. Lantas ia pun mengunjungi kembali si kakek tersebut, namun sepertinya si kakek itu tidak mau membicarakan hal tersebut. Namun Takeda terus meminta tolong untuk diberitahu yang sebenarnya terjadi.
Lalu akhirnya si kakek itu memberitahu Takeda. Kisah kembali ke 60 tahun lalu. Dikisahkan ketika si kakek itu masih bocil, ia sedang bermain di kebun dan terdengar suara di dalam semak-semak. Ia pun mengintipnya dan ternyata itu adalah Riko yang sedang diperkaos di rumput. Ia pun gak banyak bicara, cuma nonton aja. Namun ia mengenali ketiga orang tersebut dan katanya ketiga orang tersebut sudah mati dengan badan yang buntung ketika melintasi rel kereta api. Nah, bagi yang kemarin komen kok yang bersalah nggak dibunuh, inilah jawabannya. Back to the school, pembulian yang dilakukan terhadap Riko pun terus terjadi. Ketika ia sedang membuka loker, tiba-tiba tasnya sudah disobek-sobek dan dicoret-coret. Lalu ketika ia akan buka loker olahraga pun ternyata dompetnya hilang. Diduga orang-orang yang membulinya telah mencuri dompet tersebut. Lantas ia melabrak orang tersebut yang kita tahu mereka berkelompok. Namun Riko tidak mempunyai bukti yang nyata, jadinya ia nggak bisa berbuat apa-apa. Kemudian ketika jam pulang berbunyi, Riko dan Natsuki pulang berdua. Namun Natsuki dipaksa diajak main sama Erika dan meninggalkan Riko sendirian. Riko tambah terpuruk dengan pembulian yang ia terima. Jangan ya guys, bagi kalian yang masih bersekolah, cobalah untuk membuat kelas kalian kompak satu kelas, jangan main geng-gengan. Udah nggak zaman. Kembali ke ceritanya, Natsuki yang diajak Erika terlihat sedang bersenang-senang dengan karaokean dan makan-makan. Lalu terdengar bisik-bisik anak-anak geng itu yang membicarakan Riko. Ternyata uang yang digunakan mereka itu adalah uang yang diambil dari dompet Riko. Dan benar saja dompetnya diambil oleh geng mereka. Dan Natsuki disuruh balikin nih dompet temen lo. Ya Natsuki pun dimanfaatkan saja untuk membuli Riko. Lalu di malam hari Riko yang sudah tidak tahan lagi dengan pembulian itu lantas berjalan sendirian ke jembatan penyeberangan yang biasa disebut jembatan angker itu dan mengingatkan kisah teke-teke yang selalu dibicarakan. Dan benar saja teke-teke itu datang, namun anehnya makhluk itu tidak menyerang Riko dan Riko merencanakan sesuatu dengan memancing anggota geng Erika untuk datang ke tempat itu. Dan anggota geng itu terpancing. Lalu seketika tanda-tanda kemunculan teke-teke terjadi. Dan secepat kilat, teke-teke tersebut menyabet salah satu dari mereka. Kalian pasti bingung, kenapa Riko gak dibunuh, tapi yang lain dibunuh. Santai. Di keesokan harinya, Natsuki pun menemui Riko dan memberikan dompet yang dicuri itu. Riko semakin yakin dengan dendam yang ia akan balaskan. Dan ia memberitahu Natsuki bahwasanya ia akan membunuh semua anggota geng Erika dengan memanfaatkan teke-teke. Natsuki pun kaget bercampur bingung. Lalu kemudian Riko kembali menantang geng Erika. Ia mengajak ketemuan di dekat rel kereta api. Natsuki yang mengetahui hal itu berusaha mencegahnya. Namun terlambat, teke-teke itu sudah seperti berteman dengan Riko. Dan satu lagi, geng Erika mati disabat teke-teke di depan mata Natsuki. Lalu Riko menghampiri Natsuki dan bilang, "Kau lihat kan, aku bersungguh-sungguh." Kemudian berita kematian siswi-siswi SMP sudah dimuat di koran. Lalu diperlihatkan almarhumah Kana dan Takeda sedang berdoa di depan foto Kana. Lalu datanglah Natsuki yang ingin mengetahui informasi tentang teke-teke terhadap keluarga Kana. Namun secara tidak sengaja ia bertemu dengan Takeda. Natsuki mengingatnya karena pernah bertemunya dulu. Lalu ia pun berbincang-bincang dengan Takeda dan membicarakan kejadian-kejadian yang terjadi, juga tentang pembunuhan teke-teke yang dilakukan oleh temannya yang bernama Riko. Lantas Takeda terkejut. "Hah, Riko? Nama panjangnya siapa?" Ternyata namanya adalah Nakashima Riko. Hampir mirip dengan hantu teke-teke itu yang bernama Kashima Riko. Dan ini menjelaskan kenapa Riko tidak dibunuh oleh teke-teke itu. Lalu rasa dendam yang dimiliki oleh Riko terhadap teman-temannya pun membuat teke-teke itu serasa satu jiwa dengan Riko. Lalu ternyata nama-nama korban yang pernah dibunuh teke-teke itu mempunyai satu huruf yang sama dengan 3 orang yang memperkaosnya dulu. Misalkan nama 3 orang itu adalah Rizky, Aldi, dan Wildan. Nah, teke-teke itu akan membunuh orang yang mempunyai inisial, misalkan namanya Al atau Riz. Ya pokoknya gitulah, soalnya ini tulisan kanji cuy, susah dijelasinnya. Langsung ke inti ceritanya aja. Natsuki meminta tolong Takeda untuk menghentikan Riko yang akan memancing geng Erika untuk dibantai teke-teke.
Dan mereka pun pergi, namun terlambat. Teman-temannya sudah dibantai satu persatu oleh teke-teke itu, dan yang terakhir adalah Erika. Ia pun sama dibunuh secara keji di tempat itu. Lalu ketika Natsuki dan Takeda datang, semua sudah pada buntung. Kemudian datanglah Riko dan berbicara seakan bicaranya ngelantur. Jelas Riko pun ternyata dalam pengaruh teke-teke. Lalu ia pun kini menjadi korban teke-teke. Riko mati, disabet dan putus. Kemudian target teke-teke pun mengarah kepada Natsuki dan Takeda. Ia pun berlari sekuat tenaga, namun teke-teke itu mempunyai speed ulti Hell Truth dicampur spell sprint. Mereka pun hampir terkejar. Lalu Takeda menyebutkan mantra yang pernah ia baca dulu. Ia menyebutkan nama Nakashima berkali-kali, namun tidak berpengaruh. Dan Natsuki mengikutinya dengan menyebutkan Nakashima dengan aksen yang berbeda, dan berhasil sesaat sebelum ia tersabet. Dan sabetannya hanya mengenai bajunya saja. Akhirnya mereka selamat. Lalu anehnya mereka bukannya pulang, malah kembali ke TKP. Mungkin Natsuki ingin mendoakan temannya yang mati. Namun tiba-tiba Riko pun bangun dan berubah menjadi teke-teke dan membunuh mereka. Dan film pun